Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul When Life Gives You Tangerines. Bagaimana deh reviewnya? Ini dia, by Mimin. Drama ini mengisahkan seorang perempuan cantik yang bernama Oh Aesun yang berasal dari Jeju. Aesunnya waktu itu yang sudah berusia sekitar 70 tahun, dia itu langsung nostalgia dengan kehidupannya semasa dia kecil hingga dia remaja dan juga dewasa. Ketika dia mampir ke pulau tempat kelahirannya yaitu Pulau Jeju, dia langsung nostalgia dengan kehidupannya di masa lalu. Sebenarnya bagaimana sih kehidupan dari Aesun ini? Ini dia. Jadi Oesun ini memiliki seorang ibu yang kerjanya itu menyelam untuk menafkahi anak-anaknya. Nah, Aesun itu sebenarnya nggak setuju kalau misalkan ibunya mengambil pekerjaan itu karena cukup beresiko, terutama untuk keselamatan dan juga kesehatan ibunya. Namun apalah daya, hanya itu yang bisa dilakukan oleh ibunya Aesun untuk menghidupin keluarganya. By the way, Aesun juga sering banget disamperin sama anak laki-laki yang suka sama dia yang bernama Yang Kwansik. Namun pada waktu itu Aesun masih belum terlalu akrab dengan Gwansik dan dia hanya menganggap Gwansik itu sering banget gangguin dia. Nah, ibunya Aesun itu tetap berjuang untuk anak-anaknya walaupun dia dibilang sama teman-temannya untuk nggak terlalu menyelam terlalu lama, tapi dia tetap nggak peduli. By the way, Aesun ini tinggal dengan keluarga neneknya karena emaknya itu menikah lagi. Karena kebetulan ayah Aisun kehilangan nyawanya di usia yang cukup muda. Jadi ibunya itu menikah lagi dengan pria lain niatnya biar ada yang nafkahin kan. Tapi ternyata suami ibunya itu hanya mau kondo aja. Bahkan ibunya memiliki dua anak lagi. Ya, satu cewek satu cowok yang merupakan adik tirinya dari Aisun. Walaupun sebenarnya Esun ini pengen tinggal sama ibunya, tapi ibunya nggak mau Esun ini memiliki kehidupan yang kurang layak seperti yang dirasakan oleh ibunya saat ini. Jadi dia nyuruh Esun tuh tinggal sama neneknya. Karena walaupun suami barunya itu bilang sama ibunya Esun untuk udahlah ajak aja Esun tinggal di sini biar kamu itu bisa jumpa sama anakmu setiap hari, tapi dia nggak mau. Nah sampai suatu ketika pas ibunya membaca puisi yang udah ditulis sama Esun, disitulah ibunya langsung terenyuh di mana Esun itu mengatakan di puisinya bahwa dia pengen ibunya itu nggak mau bekerja lagi karena dia kasihan sama kondisi ibunya dan dia berjanji akan terus belajar dan juga kuliah dan menjadi anak yang pintar dan juga bekerja dengan pekerjaan yang layak sehingga dia bisa memberikan dan juga menafkahi ibunya. Makanya pada malamnya ibunya juga tahu kondisi Esun di rumah neneknya itu kayak diperlakukan sebagai pembantu gitu. Makanya ibu datang ke sana dan marah-marah kepada saudara ipar ibunya. Dan sejak saat itu, Ibu Esun langsung ngebawa dia keluar dari rumah neneknya dan ngebawa dia untuk tinggal bersamanya. Esun benar-benar seneng banget karena ibunya akhirnya mengizinkannya untuk tinggal bersama. Dan dia juga senang karena ibunya membaca puisi yang dia tuliskan. Nah, keesokan harinya, Aesun itu ya tiba-tiba mewek karena dia itu tidak terpilih menjadi ketua kelas. Padahal sistem votingnya Esun itu memiliki voting yang tertinggi. Dia cerita kalau misalkan dialah yang seharusnya menjadi ketua kelas tapi dia mendapatkan ketidakadilan. Walaupun dia coba protes kepada wali kelasnya tapi tetap aja si wali kelas ini tidak mengizinkan Esun dan bilang bahwa teman yang dipilih walaupun skornya lebih kecil karena dia memiliki uang yang lebih banyak dibandingkan Esun. Maksudnya keluarganya. Mendengar cerita anaknya, nah nggak terimalah sama Esun karena itu kan nggak adil. Nah dia meminjam perhiasan dari adik iparnya untuk diberikan sama dia karena dia mau pergi ke sekolah. Walaupun adik iparnya nggak mau awalnya ngasih minjam perhiasan itu, tapi tetap dipaksa sama emaknya Esun dan dia berjanji bakal ngolah tanah lahan ini. Akhirnya ya sudah dikasihlah perhiasan itu untuk dipinjam. Makanya besokannya ibu Esun itu pergi ke sekolah untuk meminta tolong nih sama si wali kelasnya agar membuat Aesun itu menjadi ketua kelas. Bahkan Ibu Aesun sengaja membeli baju yang bagus karena dia nggak mau mempermalukan anaknya. Bahkan ibunya juga nyogok si wali kelas dengan memberikan makanan, obat, dan juga uang agar ya Aesun tuh dibuat jadi ketua kelas gitu. Walaupun setelahnya dijelaskan sama ibunya Esun bahwa dia udah mencoba nih kan, tapi Esun bilang, ya kayaknya jadi wakil ketua kelas juga nggak terlalu buruk banget. Jadi toh dia juga bisa mengerjakan tugas-tugas ketua kelasnya. Jadi dia nggak terlalu mempermasalahkan tentang hal tersebut.
Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, musim berganti musim. Nah, tiba-tiba aja di tahun 1961, tepatnya di bulan Juli, Ibu Aesun itu mengalami sakit. Namun ibunya tetap memaksa ingin bekerja dengan menyelam pekerjaannya sehari-hari karena cuma itu yang bisa dilakukan untuk menghidupi keluarganya. Tapi Aesun nggak setuju dengan hal tersebut. Dia nggak mau kalau misalkan dia kehilangan ibunya. Ketika dia ngambek sama ibunya, dia bertemulah dengan Gwansik. Dimana Gwansik itu udah terobsesi banget sama Aesun, dia suka sama Aesun dan pengen menikah dengan Aesun. Tapi waktu itu kondisi Aesun kan lagi buruk banget. Gwansik mencoba untuk menghibur Aesun yang patah hati banget karena dia ngerasa bahwa semesta itu pengen mengambil ibunya. Walaupun dia sebenarnya masih pengen banget terus-terus bersama dengan ibunya. Gwansik hanya bisa menghibur Aesun dengan memberikannya makanan berupa daging ayam. Nah, pada malam harinya, ibunya Aesun itu pergi menemui nenek Aesun untuk meminta tolong agar Aesun itu bisa tinggal lagi bersama mereka. Karena dia tahu bahwa umurnya itu nggak panjang lagi. Dan setelah itu, dia membangunkan Aesun dan mengajak Aesun untuk makan bersama. Awalnya Aesun kira nggak ada apa-apa, tapi ketika ibunya bilang kalau misalkan ibunya udah nggak ada, disitulah tangis Aesun semakin pecah. Dia bilang sama ibunya, dia nggak mau berjanji apapun, intinya ibunya harus sehat, harus mereka terus sama-sama sampai ibunya melihat Aesun tuh sukses seperti yang dia janjikan sebelumnya. Tapi Aesun tidak menyangka bahwa malam itu adalah hari-hari terakhirnya bersama dengan ibunya. Dia tidur di pelukan ibunya hingga akhirnya ibunya kehilangan nyawanya. Aesun yang lemes banget, dia nggak tahu harus berbuat apa lagi dan dia juga dicoba untuk ditenangkan sama Gwansik. Cuma tangisnya Aesun langsung pecah. Aesun gak mau tinggal di rumah neneknya karena dia gak mau di situ dianggap sebagai pembantu. Jadinya dia mengolah tanah peninggalan ibunya. Jadi dia tuh awalnya mau dibantu sama ayahnya, tapi ternyata ayahnya katanya mau pergi kerja di kapal. Jadinya Aesun menjaga kedua adiknya sambil dia ngolah tanah itu dan juga dibantuin tentunya sama yang Gwansik. Hingga akhirnya mereka berhasil untuk menanam kubis-kubis di sana. Singkat cerita, ketika Aesun itu sudah beranjak menjadi anak remaja SMP, dia itu ya agak kesel nih sama ayahnya, kan ayahnya selalu berjanji sama dia untuk membiayai dia sampai kuliah. Awalnya Aesun tuh nggak percaya dengan apa yang diomongkan sama ayahnya, tapi ayahnya bilang dia berjanji. Akhirnya Aesun pun ya udah percaya aja sama Mokondo ini. By the way, kubis-kubisnya Aesun itu dibantuin dijualin sama Gwansik. Jadi mereka itu jualannya bersebelahan gitu loh. Jadi Gwansik jual ikan, Aesun jualin kubis-kubis itu. Tapi yang jualin tetap aja si Gwansik. Aesun cuma ngebacain buku tanpa peduli ada orang yang beli. Dan itu berlangsung hingga mereka dewasa menjadi anak SMA. Dan yang paling ditakutkan sama Aesun adalah neneknya Gwansik yang datang udah marah-marah karena dia nggak suka kalau misalkan Aesun itu berdekatan dengan Gwansik. Dan setiap neneknya Gwansik datang, Aesun tuh langsung pergi ngacir karena dia takut dikebukin. Untung aja pada saat itu Aesun berhasil menghindar. Gwansik mencoba untuk memberikan pengertian kepada neneknya, namun neneknya bodo amat dan gak mau tahu. Intinya neneknya tidak memperbolehkan Gwansik berteman dengan Aesun. Tapi tetap aja, Gwansik tuh gak bisa jauh-jauh dari Aesun. Dia tetap nyamperin Aesun, bahkan memasangkan sepatu untuk Aesun. Nah setelah itu, Aesun bilang sama Gwansik, sebaik apapun Gwansik sama dia, dia tetap gak akan mau menikah dengan Gwansik. Dia pengen menikah dengan pria dari Seoul, bukan dari Jeju. Sebenarnya itu adalah kode-kode yang diberikan oleh Aesun sama Gwansik biar Gwansik ini menyatakan cinta sama dia gitu loh. Tapi Gwansik tuh tetap aja saking polosnya dia nggak paham-paham dan membuat Aesun tuh langsung gregetan sama dia. Akhirnya Aesun itu langsung mengaku kepada Gwansik bahwa dia itu sudah siap dinyatakan cinta sama Gwansik sejak umur 14 tahun. Lalu mereka berdua langsung vacuum cleaner.
Dan sejak saat itu mereka berdua sudah meresmikan hubungan di antara mereka. Nah, setelah dikokop sama Gwansik, Esun tuh kayak seneng banget dia balik ke rumahnya sampai menari-nari seperti ini. Dia juga kasih makan adiknya. Dan ketika dia kira adik perempuannya itu sembunyi di lemari, ternyata yang sembunyi adalah ayah tirinya dengan pacar barunya. Dan mereka rencananya bakal menikah. Dan ibu tirinya itu nggak suka kalau misalkan Esun itu tinggal di sana. Lalu Esun pergilah ke rumah neneknya, tapi ternyata dia juga ditolak sama pamannya. Jadi keluarga neneknya itu udah mengalami kesulitan keuangan karena cucu tertua dari neneknya ataupun anak pamannya itu ngulah dan juga ngabisin uang mereka tapi nggak berguna sama sekali. Nah akhirnya Aesun juga diusir dari rumahnya ya kan. Jadi dia itu minta tagih nih sama ayah tirinya, katanya kan mau dibiayain sampai kuliah, tapi ternyata di sanalah Aesun disadarkan sama ibu tirinya kalau ayahnya ini kan hanya mau kondo, jadi gak usah ngarep deh, bakal dijanjiin dan juga menepatin janjinya tentang menguliahkan Aesun. Lalu dengan terpaksa Aesun minta saran lagi nih sama pamannya dan disarankan untuk bekerja di pabrik dengan gaji 15.000 won, tapi setengahnya setiap bulan harus dikirim sama mereka karena katanya Aesun harus membantu untuk melunasin hutang-hutang dari anak pamannya. Kayak Aesun juga nggak sebodoh itu, dia bilang dia nggak mau dan menolak permintaan pamannya. Lalu dia pergi ke Gwansik, dia nangis cerita semuanya sama Gwansik. Dia nggak tahu dan juga mengatakan bahwa kayaknya nggak ada orang yang bisa nerima dia, hanya Gwansik seorang doang. Lalu Gwansik juga bilang sama Aesun, dia juga nggak bisa menjanjikan apa-apa sama Aesun, terutama untuk menguliahkan dia juga nggak punya uang sebanyak itu. Tapi dia berjanji bisa ngejagain Aesun. Lalu Gwansik memeluk Aesun untuk menenangkan sang kekasih hingga akhirnya mereka memiliki ide untuk kabur dari Pulau Jeju dan pergi ke Busan. Nah, mereka berdua sudah bersiap, Aesun dibantu sama adik-adik tirinya dan juga membawa beberapa perhiasan termasuk perhiasan dari orang tuanya Gwansik. Mereka kabur pagi-pagi banget biar nggak ketahuan karena kan ada larangan untuk minggat dari pulau tersebut. Nah, ketika di kapal mereka itu dimintain KTP, kartu tanda penduduk. Nah, tapi mereka kan belum punya karena masih di bawah umur, masih SMA mereka pada waktu itu. Jadi biar nggak ketahuan, mereka itu mengaku bahwa mereka itu adalah suami istri dan juga KTP mereka ketinggalan. Nah, untuk tahap ini mereka berdua itu masih aman-aman aja dan akhirnya mereka sampailah ke Busan. Sesampai di sana mereka itu pergi ke toko perhiasan untuk menjual perhiasan-perhiasan yang mereka bawa. Tapi ditolak karena mereka nggak punya KTP dan juga ya ketahuan kok misalkan mereka itu di bawah umur dan juga orang yang minggat. Bahkan mereka juga dituduh sebagai pencuri perhiasan-perhiasan tersebut. Jadinya ya udah mereka mencari penginapan dan awalnya mereka itu ditolak juga. Tapi tiba-tiba aja pemilik penginapan itu bilang, "Oh, nggak apa-apa deh, kalian nginep aja di sini walaupun KTP kalian itu ketinggalan. Toh orang-orang di Busan itu semuanya baik-baik banget." 부산이 심지기지. Malamnya mereka dikasih makanan gratis karena kata pemiliknya ya orang Busan tuh baik-baik banget. Nah percaya aja lah Aesun sama Gwansik ini. Nah akhirnya ketika mereka mau makan ya kan tanpa mereka sadarin bahwa mereka itu sebenarnya ditipu sama pemilik penginapan tersebut. Dan juga mereka nggak tahu kalau misalkan emaknya Gwansik dalam perjalanan dari Jeju ke Busan untuk mencari mereka. Keesokan paginya ketika Gwansik habis mandi, dia itu membangunkan Esun untuk mandi juga dan juga siap-siap. Tapi ternyata tiba-tiba Gwansik melihat loh kok ini ada bilnya, ada tagihannya, bukannya katanya kemarin gratis makanannya. Dan saat itu juga Gwansik sadar kalau barang-barang mereka itu udah hilang semuanya. Esun karena masih modar dia itu telat sadarnya. Setelah itu mereka tanyalah ke resepsionis, di mana nih barang-barang kami? Nah, terus mereka bilang, nggak tahu, kayaknya kayak nggak ada bawa barang-barang apa deh. Nah, mereka itu nggak percaya dong, mereka yakin banget barang-barang itu mereka bawa. Namun, tetap aja mereka itu nggak dikasih tahu barang-barangnya, dibilang bahwa mereka itu tangan kosong aja sampai di sana. Kalau misalkan mereka masih protes, bakal dilaporin ke polisi. Jadinya, Aisun dan juga Gwansik itu diusir dari penginapan tersebut. Jadi ya sudah mereka akhirnya luntang-lantung di jalanan karena benar-benar harta mereka itu nggak ada lagi, uang juga nggak ada sepeser pun. Hingga ketika itu ada orang juga yang mau menginap di sana dan mereka nggak mau dong kalau misalkan orang ini jadi korban selanjutnya. Jadi pada malamnya mereka kasih tahulah
perempuan itu kalau misalkan nantinya dia bakal ditipu dan makanan yang dikasih itu tuh nggak gratis sama sekali. Dan untung aja mereka berhasil memberitahukan perempuan tersebut. Jadi dia nggak tidur. Hingga akhirnya si pemilik penginapan itu sama suaminya memutuskan untuk tidur pada malam itu karena mereka nggak bisa dapat duit. Di sanalah kesempatan digunakan sama Aesun dan juga Gwansik untuk mengambil kembali barang-barang dan juga perhiasan-perhiasan mereka. Nah, awalnya mereka itu baik-baik aja dan juga lancar-lancar aja gitu. Tapi Aesun nih ngelihat jepit rambutnya dipakai sama anak si pemilik itu kan. Nah, diambillah sama dia hingga ya ketahuan tuh anak teriak. Aesun malah ketangkap sama si pemilik penginapan dan Gwansik nggak mungkin dong ninggalin Aesun gitu aja. Ya udah dia bantulah Aesun dan iya terlibatlah perkelahian antara Aesun, Gwansik dan juga para pemilik penginapan. Pokoknya pada malam itu berisik banget juga heboh banget sehingga membangunkan tetangga-tetangga mereka. By the way, kita balik ke Aesun dan juga Gwansik ketika mereka sudah menjadi orang tua dan anaknya udah dewasa-dewasa. Dan mereka memiliki 2 orang anak, 1 cewek dan juga 1 cowok. Dan terkadang adiknya Gwansik itu datang ke rumah mereka makan dan juga kadang bawa makanan. Dan anak pertama mereka yang cewek itu mirip banget dengan Aeson. Mbak Pinang di bola 2. So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di episode 3 dan 4 yang bakal Mimin upload besok. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.